Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hildatul Nutmainah dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosial Media dan dosen pengampu saya Ibu Eti Idayani MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pendidikan. Mau tahu materinya? Yuk kita simak materi berikut ini. Motorik. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Tahap perkembangan keterampilan motorik anak. Yang pertama, tahap kognitif. Yang kedua, tahap asosiatif. Dan yang ketiga, tahap autonomus. Peran kemampuan motorik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkembangan fisiologis, yang kedua, perkembangan sosial emosional anak, dan yang ketiga, kognitif anak. Kemampuan motorik kasar dan halus anak usia dini. Yang pertama, perkembangan motorik. Yang kedua, keterampilan lokomotorik. Yang ketiga, keterampilan non-lokomotorik. Dan yang keempat, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda. Pengembangan kognitif anak usia dini terbagi menjadi 7. Yang pertama, pengembangan auditori anak usia dini. Yang kedua, pengembangan visual anak usia dini. Yang ketiga, pengembangan taktil anak usia dini. Yang keempat, pengembangan kinestetik anak usia dini. Yang kelima, pengembangan aritmatika anak usia dini. Yang keenam, pengembangan geometri anak usia dini. Dan yang terakhir, pengembangan sains permulaan anak usia dini. Pengembangan pembelajaran sains anak usia dini pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan 4 hal. Yang pertama, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains, sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Yang kedua, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Hal yang mendasar misalkan tidak cepat-cepat dalam mengambil keputusan dan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Pengembangan pembelajaran sains anak usia dini yang ketiga. Pengembangan pembelajaran sains anak usia dini ditujukan agar anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah atau yang lebih dipercaya dan baik, atau segala informasi yang diperoleh anak berdasarkan pada standar keilmuan yang semestinya. Yang keempat, pengembangan pembelajaran sains pada anak usia dini ditujukan agar anak-anak menjadi lebih berminat dan tertarik untuk menghayati sains yang berada dan ditemukan di lingkungan dan alam sekitarnya. Permainan edukatif atau APE. Alat permainan pada intinya berfungsi untuk mengenal lingkungan dan membimbing anak untuk mengenali kekuatan maupun kelemahan dirinya. Alat permainan yang mengandung unsur edukatif disebut sebagai alat permainan edukatif atau APE. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan edukatif pengembangan bahasa. Yang pertama, APE buatan. APE yang pembentukannya dibuat oleh manusia, baik dengan cara manual maupun dibuat oleh pabrik.
Yang kedua, APE alami, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam antara lain air, pasir, tanah liat, daun, dan pantai. Yang ketiga, APE bahan campuran. APE yang pembentukannya menggabungkan keduanya, selain ketiga jenis APE. Pengembangan seni rupa terbagi dalam 3 aspek. Aspek yang pertama, aspek eksplorasi. 1. Melakukan observasi dan mengeksplorasi alam semesta dan diri manusia. 2. Mengeksplorasi elemen-elemen dari seni dan musik. 3. Mengeksplorasi tubuh mereka apakah sanggup dalam mengerjakan sesuatu yang kreatif. Aspek yang kedua yaitu aspek ekspresi. 1. Mengekspresikan dan menggambarkan benda, ide, dan pengalaman menggunakan jenis media seni, instrumen musik, dan gerak. 2. Menambah percaya diri dalam mengekspresikan kreasi mereka sendiri. Aspek yang ketiga yaitu aspek apresiasi. Apresiasi bertujuan agar anak dapat menilai dan menanggapi ragam seni dan produksi kerajinan serta pengalaman seni. Contoh yang dapat dilakukan anak: 1. Mengekspos jenis kerajinan seni dan musik dari warisan ragam budaya tertentu. 2. Menggambarkan dan menjelaskan produksi seni sendiri. 3. Menikmati drama, musik, atau gerakan yang memacu pada aktivitas. Pengembangan seni musik. Di taman kanak-kanak, kompetensi keterampilan lebih difokuskan pada pengalaman eksplorasi untuk melatih kemampuan sensorik dan motorik, bukan menjadikan anak mahir atau ahli. Tujuan pendidikan seni musik dan tari anak usia dini. 1. Melatih fisik motorik anak. 2. Melatih perkembangan kognitif dan afektif. 3. Melatih minat, bakat, dan kreativitas anak. 4. Melatih perkembangan sosial emosi, komunikasi, dan bahasa. 5. Menanamkan nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai kemanusiaan atau kepekaan estetis. Dan yang terakhir, melestarikan budaya Indonesia. Gerakan tari pada anak usia dini umumnya bersifat pengulangan dari 5 sampai 6 gerakan dengan ditambah variasi formasi yang sederhana. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak. Kegiatan kreativitas tari dapat berupa: 1. Bergerak bebas mengikuti irama lagu atau instrumen. 2. Bergerak bebas menyesuaikan dengan tempo musik atau lagu. 3. Bergerak dan berhenti. 4. Menari dengan menggunakan gerakan hewan, tumbuhan, robot, kendaraan, dan sebagainya. 5. Menari dengan pola yang bervariasi. 6. Menari dengan gerakan formasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.